Halo guys, welcome back my YouTube channel. Kembali lagi di channel YouTube aku. Nah guys, sebelum ke videonya, jadi aku mau ngasih tahu ke kalian buat jangan lupa follow IG aku yang ini, karena untuk tahu keseharian aku dan untuk tahu informasi lebih lanjut. Dan untuk teman-teman yang belum subscribe channel aku, kalian wajib banget subscribe channel aku ini karena satu subscriber itu bermanfaat banget buat aku. Nah, untuk kalian yang udah subscribe, aku mau ngucapin terima kasih banyak karena udah dukung aku dengan cara subscribe, nonton, ataupun dengan like video aku. Nah guys, di video kali ini aku bakalan ngebahas tuntas tentang si hidroquinone. Kenapa aku mau ngebahas tuntas tentang hidroquinone? Nah, kemarin aku bikin video tentang review toner RDL dan banyak banget komenannya, yaitu yang pro, ada yang kontra. Nah, di video kali ini aku bakal ngebahas si hidroquinone itu sendiri. Sesuai pengalaman aku, dan aku juga udah searching di berbagai sosial media gitu ya, aku bakalan ngejelasin ke kalian apa itu hidroquinone, manfaat hidroquinone, dosis dalam hidroquinone, lalu efek samping, dan cara penggunaan dengan benar si hidroquinone itu sendiri. Apa sih hidroquinone itu? Jadi hidroquinone ini adalah obat untuk mengatasi bercak gelap pada kulit akibat penumpukan melanin atau hiperpigmentasi. Bentuk hiperpigmentasi sendiri yaitu kayak plek hitam, terus melasma, ada kloasma, dan bekas jerawat. Cara kerja hidroquinone ini yaitu dengan cara menghambat pembentukan melanin itu sendiri gitu. Nah teman-teman, jadi lalu hidroquinone ini termasuk golongan obat resep. Nah, kategorinya yaitu untuk pencerah kulit, dan manfaatnya yaitu sebagai untuk mencerahkan kulit akibat hiperpigmentasi, kayak menghilangkan bekas luka, nah kayak gitu. Dan si obat ini digunakan untuk orang dewasa dari usia 12 tahun ke atas, itu harus dengan resep dokter dan pemakaian standar gitu. Jujur aku juga pemakai hidroquinone. Jadi kalian boleh lihat nanti di postingan di bawah aku ada review toner RDL. Jadi si obat ini tuh ada dua macam gitu, kayak ada salep atau krim, dan ada juga toner gitu. Nah guys, memang aku ini pakainya itu enggak selamanya atau enggak digunakan dengan jangka panjang. Ini sebagai contoh aja, jadi aku pakai RDL kayak gini. Nah, aku pakai saat wajah aku itu mengalami masalah, misalkan ada plek hitam, terus kayak banyak bekas jerawat gitu. Nah, selama aku pakai, kalau misalkan kulit aku itu udah sembuh, permasalahan kulit aku udah sembuh, aku pasti akan berhenti dan aku akan jeda gitu. Untuk cara penggunaan si hidroquinone ini dengan benar, yaitu yang pertama, cuci tangan sesudah dan sebelum pemakaian. Lalu yang kedua itu tidak boleh digunakan pada area kulit yang mengalami luka. Dan yang ketiga, tidak boleh dioleskan pada area mata gitu guys, gak boleh langsung ke mata gitu. Terus yang selanjutnya yaitu pada saat penggunaan hidroquinone, kalian nggak boleh terkena ultraviolet, sinar ultraviolet gitu. Untuk efek samping dan bahaya si hidroquinone ini sendiri, yaitu yang pertama menyebabkan wajah menjadi merah atau kulit menjadi merah gitu. Terus menyebabkan kulit kering, merasa kulit itu kayak terbakar, terus merasa kulit kita itu kayak tersengat gitu guys. Nah, namun efek itu sendiri yaitu bersifat sementara, jadi nggak selamanya bakal kayak gitu. Jadi itu menurut aku kayak buat penggantian kulit lah kalau menurut aku ya guys, itu sebagai pengalaman aku saja gitu. Mungkin karena memang dokter banyak yang bilang bahwa hidroquinone itu bahaya. Mungkin bahayanya itu jika dipakai dalam jangka waktu panjang dan tidak dalam pengawasan dokter gitu. Nah guys, gak ada apa ya, menurut aku sih selama kita pakainya dengan dosis yang masih rendah,
dan nggak digunain dengan jangka panjang itu masih aman-aman aja gitu guys. Nah, kenapa banyak dokter yang bilang hidroquinone itu bahaya? Karena memang ini adalah bahan kimia yang zat aktif gitu guys. Dan untuk zaman sekarang udah banyak banget pengganti si bahan kimia ini atau zat aktif ini, yaitu dengan bahan-bahan alami kayak kojic acid gitu ya guys. Itu dari hasil fermentasi jamur, hasil fermentasi beras. Nah, mungkin karena ada bahan alami, kenapa nggak pakai yang aman gitu? Mungkin maksud dokter gitu ya, mungkin si hidroquinone ini udah dilarang gitu karena memang ini bahan zat kimia obat keras dan dosis tinggi. Itu aja pengalaman tentang aku pemakai hidroquinone juga. Nah, itu yang aku tahu sih ya, itu berdasarkan pengalaman aku aja. Nah, buat kalian yang masih tanya-tanya atau ragu ya, misalkan kalian ragu, ya udah mending kalian jangan kalau misalkan ragu, karena zaman sekarang itu udah ada bahan yang lebih aman seperti tadi aku sebutin, kojic acid itu dari bahan alami gitu. Nah, jadi menurut aku sih aman-aman aja ya kalau misalnya kalian mau pakai hidroquinone, karena hidroquinone itu banyak banget bentuknya, ada krim dan ada juga toner gitu. Selagi kita memenuhi resep dokter atau dengan pemakaian standar lah gitu, itu aman-aman aja. Dan hidroquinone ini digunakan saat wajah kalian atau kulit kalian itu sedang mengalami masalah aja, jangan berkepanjangan untuk pemakaiannya. Pengalaman aku tentang pemakaian hidroquinone. Nah, untuk kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata-kata yang masih belibet atau misalkan yang salah, dan ataupun kekurangan atau kelebihannya mohon dimaafkan, karena ini aku cerita dengan pengalaman pribadi aku sendiri.